Salve saudara yang terkasih dalam Kristus, salam dan damai sejahtera untuk kita semua. Dalam background saya kali ini adalah sebuah video yang melaporkan Romo Patris ke polisi dengan alasan pemecah belah. Sekarang saya akan menyampaikan suatu renungan, bukan untuk membenci, tapi untuk meluruskan. Bukan pula untuk memecah belah, tapi untuk menyembuhkan dari luka yang telah lama dibiarkan bernanah. Karena kebenaran itu tidak pernah memecah, kecuali apa yang memang palsu. Ketika Romo Patris menyampaikan kebenaran iman Katolik secara terbuka, dengan dasar kitab suci, tradisi suci, dan magisterium, yang terjadi bukan perdebatan argumen, tapi pelaporan hukum. Intelektualitas tak lagi dibalas dengan diskusi, tapi dengan kriminalisasi. Apakah ini wajah baru dari apologetika Protestan? Tak sanggup menjawab, maka hukum dijadikan pelindung dari kegagalan argumentasi. Kita harus jujur, yang disampaikan oleh Romo bukanlah ujaran kebencian. Beliau tidak pernah menyuruh kami umat Katolik untuk membenci Protestan. Beliau juga tidak pernah menyerang pribadi apalagi memaki. Beliau hanya menyampaikan fakta historis baik secara filosofis maupun secara teologis. Bahwa Gereja Katolik adalah satu-satunya gereja yang didirikan langsung oleh Yesus Kristus. Apakah mengatakan itu menjadi suatu kejahatan? Ironisnya, selama ini pihak Protestan bebas menyebut Katolik sesat, menyebut Paus sebagai antikristus, menuduh Katolik menyembah berhala, menyembah Maria, bahkan menyebut gereja Katolik sebagai pelacur Babel dari Wahyu 17. Tidak ada imam yang melaporkan mereka, karena gereja Katolik tahu, kebenaran tidak dibela dengan ketakutan, tapi dengan terang tradisi kitab suci dan magisterium gereja. Justru karena kami cinta pada kebenaran, kami menyampaikan luka perpecahan itu. Kami berkata, ya, kalian telah memisahkan diri dari gereja Kristus. Itu bukan suatu penghinaan. Itu adalah suatu ajakan kembali kepada gereja yang didirikan oleh Kristus. Apakah menyebut perpecahan sebagai perpecahan itu salah? Apakah menyatakan fakta membuat kami menjadi pembelah? Atau kalian hanya tak siap dihadapkan pada cermin yang jujur? Mari kita renungkan. Reformasi Protestan adalah gerakan pemberontak yang memisahkan diri dari gereja Kristus. Mereka menyebut dirinya sebagai pembaruan, tapi faktanya malah menciptakan ribuan denominasi yang saling bertentangan karena tafsir pribadi. Maka, ketika seorang imam Katolik berkata, kebenaran itu tidak bisa relatif, gereja tidak bisa diduakan, seharusnya itu dijawab dengan argumen, bukan dengan pelaporan. Imam bukan kriminal, menyatakan doktrin bukan suatu kejahatan. Jika menyebut di luar gereja tidak ada keselamatan dianggap intoleran, maka konsekuensinya seluruh bapak gereja, seluruh santo santa, dan bahkan Yesus sendiri yang berkata, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah itu patut dihukum juga? Janganlah kalian takut. Kalau kebenaran kami salah, bantahlah. Buka kitab suci, buka historis. Ajak debat, ajukan sanggahan. Tapi jangan sembunyi di balik narasi pemecah belah hanya karena kalian merasa tidak nyaman. Luka tidak sembuh karena dibungkus. Luka sembuh ketika dibersihkan meskipun rasanya perih. Akhirnya pun, bukan Romo Patris yang dipermalukan. Yang dipermalukan adalah nalar kalian yang tidak sanggup berdiri dan tidak sanggup membantah argumen Romo Patris. Dan yang dipermalukan adalah kalian yang memakai hukum manusia untuk menolak hukum Allah. Tapi ingatlah, kebenaran tidak pernah bisa dibungkam.
meskipun kalian melaporkan ke polisi. Karena salib yang ditolak dunia justru menjadi sumber keselamatan yang tak tergoyahkan. Salve, salam damai dalam Kristus. Semoga kalian yang tersinggung oleh kebenaran pada akhirnya justru diselamatkan oleh kebenaran yang sama. Amin.